Bukan masalah setuju atau tidak sih, karena ini mungkin ya setuju nggak setuju, mau nggak mau kalau memang daripada macet, kredit macet kan. Tapi Tapi jangan bilang oknum lagi nih, kalau udah kebanyakan yang mampu bayar atau banyak loh yang ini tahap awal ini kalau memang berapa kusuran? terrealisasi 500 juta ke bawah loh. Seandainya boleh usul, lebih baik pemerintah itu fokus ke memberi solusi bagaimana teman-teman UMKM ini bisa berkembang dan beradaptasi dengan era digitalisasi sekarang ini. Jadi gimana kondisi di luaran sana? Mau ke pasar nggak? Apa? Beli di mana nih tadi? Ini di warung. Oh, di warung. Saya kira beli di Kenapa mall. nanya pasar? Nggak ada sih, sudah lama nggak ke pasar aja. Kapan Kak terakhir ke sana? Pagi tadi, Pasar tradisional apa mall? pasar tradisional. Aneh kan? Saya bisa ke pasar tradisional pagi-pagi, Beli apa? beli topi SD. Oh, Jadi anak saya jam 12 siang sekolah, pagi-pagi saya ke pasar, beli topi SD. rame nggak pasar? Kalau ya kan pasar sayur, pasti rame Pasar lah. sayur. Masih rame. Kalau yang pasar-pasar lain mungkin ke mall kapan terakhir? Ini soalnya lagi viral, rame kayaknya mall sepi loh. Mau lama banget aku. Ini ke pasar, ini ke pasar pagi tadi. Udah lama nggak ke mall? Udah lama nggak ke pasar, udah lama nggak ke mall saya. Oh gitu. Iya, tapi tadi kebetulan aja hari ini. Apa memang gini? Enggak, soalnya ini kan lagi rame nih sampai Iya saya kayaknya tahu. pemerintah Video kemarin turun kan, video yang pasar sepi itu kan. Ini ya keadaan pasar Cipulir part 2-nya ya guys. Langsung tembus pandang ke belakang ya say. Gimana Tante hari ini? ya di Tanah Abang, di Cinere, di Tamrin City, itu kayaknya sepi semua di Jakarta itu. Kalau di sini pasar tradisional, Saya kurang tahu Mas Sigit. oh gitu ya. Saya kurang tahu. Kalau tadi rame lah, namanya pagi kan mungkin belanja sayur. Hmm. Memang Banyak keluhan pedagang garmen sih. iya. Yang Ingat banyak nggak waktu sepi. zaman COVID? Itu kan sempat diisukan berapa mall itu mau tutup. Mallnya itu tuh bukan tenan lagi nih. Karena nggak ada lagi yang datang kan. Akhirnya ada ikatan, apalah ikatan pengusaha mall. Jadi Iyalah. seluruh mallnya ada ikatan ya kan. Itu membantah hal itu. Ini oleh pengaruh COVID aja. Yang ini kami akan bertahan dia ngomong. Waktu itu ya. Nah terus ini nih sampai kabarnya sih sudah dibahas di rapat kabinet sih kata Menteri Masalah apa? Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM. Ini masalah UMKM. Ya, Masalah pasar sepi ini. karena banyak keluhan mungkin penjualan sepi dan pedagang sepi, terus itu tuh ada isu dari pedagang itu mereka minta apa ya? Pemerintah juga sedang merumuskan sih bahwa utang-utang kredit macet itu gara-gara sepi UMKM ini bakal dihapus. Gitu loh. Enak ya. Lumayan juga ini. 500 juta loh. Di bawah 500 juta kalau yang punya kredit macet UMKM itu nanti di bank negeri itu akan dihapuskan. Tapi mekanismenya seperti apa sih belum tahu. Belum Jadi, 100% masih digodok. Aturannya itu masih digodok. Usulan dari menteri Ya. hapus Di bank-bank negeri ya. Ya untuk utang-utang yang di bawah 500 juta. Tapi ada mekanismenya. Untuk UMKM dengan mekanisme yang belum ditetapkan. Berencana. Rencananya itu mau. Setuju nggak? Setuju. Setuju atau enggak? Bukan masalah setuju atau tidak sih, karena ini mungkin ya setuju nggak setuju, mau nggak mau kalau memang daripada macet, kredit macet kan. Tapi masalahnya kalau kita sudah kredit 400 juta, kita pakai usaha, terus kemudian macet, terus dihapuskan, enak gitu aja kayaknya kita ya. Itu yang saya pikir. Kalau memang ini terrealisasi loh. Saya bukannya nggak empati sama kawan-kawan UMKM. Tapi kalau sampai wacana ini jadi digodok DPR dan akhirnya keluar peraturan yang menyatakan bahwa udah dibicarain di rapat kabinet sih. Iya, ini harus ada mekanisme yang benar nih. Takutnya nanti ada UMKM yang memang masih survive, masih bisa bayar utang. Iya. Ngakunya nggak bisa bayar. Nah itu. Jadi
Ini kan Iya, saya baca kemarin, aku baca semalam sih ya. Jadi efeknya sih katanya karena kebanyakan sih yang tenan-tenan yang mengaku memang mungkin sepi ya, penjualan iya, sepi gitu loh ya, katanya kan kita tuh kan sering banyak video viral bahwa pasarnya ya sepi banyak gitu banget loh. itu beredar. Karena mungkin banyak UMKM yang di situ yang mungkin kreditnya macet, pinjamannya bermasalah, Iya, jadi pemerintah berencana menghapuskan hutang-hutang kredit macet tersebut gitu loh iya intinya paham. tuh. Mm-mm. Jadi yang jelas selagi mekanismenya jelas dan pengawasan juga bagus, mekanismenya juga sesuai dengan apa yang tertulis, Hmm. yes. Bagi saya sih nggak masalah. Ini membantu teman-teman UMKM. Hmm. Tapi Tapi jangan bilang oknum lagi nih kalau udah kebanyakan yang mampu bayar atau banyak loh yang ini tahap awal ini kalau memang berapa kucuran? terrealisasi 500 juta ke bawah loh. Itu ada nggak totalnya berapa itu yang punya Ya belum ada datanya, karena big data? mekanismenya juga masih dibicarakan. Nah, masalahnya takutnya adalah ada yang mungkin tidak masih bisa membayar hutang tapi dihapuskan Iya. dan yang untuk nutup ini duit siapa kira-kira kan seperti itu. APBD, APBN lah pasti. APBN lagi. Iya. Cek. Memang APBN kita surplus. Seandainya boleh usul, lebih baik pemerintah itu fokus ke memberi solusi bagaimana teman-teman UMKM ini bisa berkembang dan beradaptasi dengan era digitalisasi sekarang ini. Ya itulah kenapa itu sebabnya Bisa, sepi kira-kira menurut Kak itu paling sebabnya apa sih? ya bisa jadi banyak online shop, Oh gitu. orang yang belanja kan ya kayak kemarin kami beli kasur kan, nggak lagi kami ke pasar. Oh gitu. Jadi offline ini nanti lambat laun tidak diminati ya? Atau gimana? Atau memang Nggak ada yang bisa ngantiin offline. oh gitu. Nggak ada, tapi memang kita kan sebagai manusia kan pengen praktis. Iya sih. Beda, suasana offline dengan online itu beda emang. Enak mana sih belanja online sama offline? Ya tergantung apa yang dibelanjain. Kalau saya Misalnya baju. kayak tadi saya beli topi SD, Hmm. mau beli online, mau dipakai sore siang nanti, kan nggak bisa, pasti offline. Ya. Nah, kan gitu. Jadi apa kebutuhan kayak sayur kan, sayur memang nggak, sekarang udah ada, sayur online udah ada. Oh. Nah, tapi kan belum menyeluruh tuh. Iya Jadi sih. lama-lama bisa dibuat kita ini akan diem di rumah sekali. Mager ya. Itulah Nah. tadi, moga-moga nanti aturannya jelas deh ya masa. Karena aku jaga baca aja masih bingung sih. Tapi mau bingung juga yang ngomong menteri. Ya mungkin dia sudah pikirin karena yang ngadu ke beliau itu pasti banyak sudah. Hmm. Jadi bukan masalah video viral aja itu. Apakah ya sudah kita buka usaha daripada mikirin angsuran kita ngomong nggak sepi gitu aja. Enak kan? Enggak, kalau yang baru buka nggak boleh lagi. Itu yang sudah jalan ini yang Oh iyalah, maksud saya buka usaha daripada kita berjuang mati-matian mau bayar nggak, yang solusinya angsuran. itu yang harus dipikirin. Jadi industri kreatif. Gimana yang jualan baju nih? Ya ajarin cara live di sosmed mungkin. Banyak sih pelatihan seperti itu. Nah, Tapi kadang begini sih yang saya ya namanya setiap orang tuh kan mungkin punya passion masing-masing. Ya nggak sih, ada yang mungkin berhasil di live, ada yang tidak. ya banyak ya memang Tapi kita fokusnya adalah utang yang mau dihapusin ini. Kalau satu UMKM punya utang 400 juta, kalau dia 1000 UMKM merasa sepi dan bangkrut, berapa duit itu sudah? 400 miliar. Dikit. Itu kalau 1000. Dikit. Itu kalau 1000, kalau 10.000. Nggak, saya pikir ini bakal alot. Karena bakal alot ini pembahasan soal ini. Nanti ini UMKM ini sudah pesimis, maksudnya pesimis begini. Nanti sudahlah nggak usah dibayar, nanti dihapusin pemerintah aja kan gitu. Nah itu ini gimana ya menyikapinya? Unik ada, aneh juga ada usulan kayak gini nih. Tapi solusi bukan usulan, ini bakal menjadi solusi. Kalau saya sih Mas Menteri yang terhormat, mestinya solusinya itu lebih ke arah bagaimana UMKM itu survive yang kata saya bilang tadi terhadap perubahan yang terjadi di dunia digitalisasi ini. Ya mudah-mudahan nanti ini akan banyak solusi sih karena yang saya dengar juga Kemendak sudah nggak memperbolehkan lagi ke depan barang di bawah 1,5 juta itu impor.
Itu nggak boleh Nah, lagi. itu. Itu mungkin bagian-bagian dari solusi, cuman itu sih masuk akal. Kalau yang dari Kementerian Perdagangan melarang pokoknya yang di bawah 1,5 juta nih itu tidak boleh dijual di marketplace. Oh. Oke, itu masuk akal. Tapi kalau hutang ke bank pemerintah dihapuskan oleh pemerintah gitu loh. Kan ini Ya, kemudian barang-barang bingung yang duitnya dijual, doang sih saya sih tidak ikut. yang barang-barang dijual di online tuh lihat dulu dari negara mana. Mestinya online juga diawasin tuh. Apakah produk dalam negeri atau dari luar negeri. Kalau Kebanyakan memang, sih impor. nah kalau Makanya impor nggak bisa dilarang lagi diimpor, misalnya kayak gitu. Ya bagaimana kualitas kita bisa menyamai itu, nah harganya bisa sama, minimal kayak gitu, baru bisa melarang Mas Sigit. itu ya. Ya kalau kita marah-marah nih impor ini kok ini belinya dari suatu negara luar negeri, tapi harga dia lebih murah, kualitas lebih bagus. Kita sebagai konsumen kan nggak mikir itu mau dari negara mana. Yang penting kan bagus dan murah. Nah, di kalangan UMKM, produsen, home industry atau apa itu mestinya digenjot Harusnya lagi. bersaing ya. Iya, harusnya Intinya bersaing. gitu. Nah, oke. Nggak apa-apa kita niru negara lain, nggak masalah. Tapi kalau pembahasan yang masalah utang dihapus tadi, setuju nggak sih Kak? Saya no komen dulu lah. Sama kayak Mas Sigit kan sering no komen kalau saya tanya kayak gitu kan. Oh, iya, secara nalar gitu loh. Satu sisi saya sebagai yang punya uang, ke rakyat kan? Benar nggak? APBN kan punya rakyat. Saya Ya, rasa saya hanya masih nalar untuk nombokinya dari mana itu loh. Iya itulah kan. Nah itu sebagai yang itu saya pikir kalau memang mekanisme yang dijalankan benar-benar, ya nggak masalah. Ini membantu kawan-kawan UMKM. Tapi kalau kayak kasus Dinsos kemarin, ya Kementerian Sosial kemarin, yang dana bansos di maling itu, nah itu. Enggak lah, ini mungkin malingnya sih susah, cuma nyari duitnya yang agak bingung. Ya pasti ada celah lah itu kalau orang main. Oh gitu. Iyalah. Iya. Kalau tanya celahnya di mana saya nggak tahu. Ya mungkin nanti ada. Itu kan ada biaya operasional. Tapi saya nggak mau subjektif kayak itu, nggak mau underestimate lah terhadap hal ini. Tapi saya dari sini setuju. Asal mekanismenya jelas bahwa bukan UMKM baru dibuat, tiba-tiba dia ngutang, tahu peraturan ini bakal jadi kayak gitu. Atau yang dia bisa bayar tapi seolah-olah nggak bisa bayar, biar dihapusin. Atau tiba-tiba akan datang 10.000 UMKM baru yang punya utang pada selama ini nggak usaha, fiktif. Bisa juga. Iya sih. Nah jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Nah tujuan pemerintah bagus sampai detik ini. Untuk menyupport itu. Nanti kita lihat pelaksanaannya. Mari kita awasi bersama-sama. Iya, saya juga lagi nunggu update-nya ini. Nanti peraturannya entah kapan, tapi belum sekarang sih. Iya. Masih berencana untuk menghapuskan, terutama di bank negeri Himbara. Iya. Ya. Jadi entah nanti uangnya dari mana sih juga masih bingung. Ternyata mungkin negara ini kan kaya sih, nggak apa-apa lah ya. 7.800 triliun di utang negara. Data terbaru. Lah buktinya masih nyanggup untuk bahas utang tadi kan menghapuskan hutang loh. Nah, kan berarti masih ada. Itulah solusinya. Ibaratnya gini kan, punya utang nih. Saya nih merasa banyak uang kan gitu, atau mungkin uangku banyak. Udah kan, nanti kalau udah usah pusing. Nanti ada rencana nanti kalau ini saya coba mekanisme nanti gimana, nanti saya hapus utangnya gitu nanti. Iya. Saya doain lah kayak gitu. Saya nyanggupi gitu berarti saya punya uang dong. Iya, bukan uang sampean tapi itu. Uang negara. Tapi enggak lah, kita lihat lagi ke depan lah. Iya. Ya orang-orang di atas kan lebih pintar lah. Lebih tahu lah gimana cara merembuk